Pembelajaran ini menggunakan model pembelajaran inquiry. Menurut Sanjani, strategi pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Proses berpikir itu sendiri dilakukan melalui tanya jawab antara guru dan siswa. Tahap pertama, guru masuk ke dalam kelas. Selamat siang, guru. Siang anak-anak. Siang. Tahap kedua, guru mengucapkan salam dan membuka mata pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian adik-adik? Ketua kelas siapa yang di sini ya? Oh, saudara Ripaldi, siapa yang tidak hadir? Tidak ada, Bu. Ada semua. Bacakan doa ya sebelum memulai belajar pada hari ini. Sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Doa lain. Doa selesai. Tahap ketiga, guru menjelaskan KD yang akan dipelajari. KD yang akan dipelajari yaitu KD 3.9, yaitu menemukan unsur-unsur dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Setelah menjelaskan KD, maka proses belajar mengajar pun dimulai. Baik, pada hari ini kita akan membahas KD 3.9, yaitu menemukan unsur-unsur dari buku fiksi dan non-fiksi. Tapi pada pertemuan hari ini kita akan membahas unsur-unsur dari buku fiksi. Ada yang tahu tentang pengertian buku fiksi? Tidak. Tidak tahu, Bu. Ibu akan jelaskan. Ya. Buku fiksi merupakan buku yang berisi cerita yang sifatnya imajinatif. Maksudnya, cerita itu berasal dari khayalan. Kalian tahu kan tentang khayalan? Ya, Bu. Siapa yang pernah berkhayal? Saya. Semua pernah. Hayal apa, Min? Oke. Contoh dari buku fiksi itu ada dongeng, cerpen, drama, novel. Namun pada hari ini kita akan membahas tentang dongeng. Dongeng. Adik-adik, siapa yang tahu tentang
evaluasi kepada peserta didik. Baik adik-adik, Ibu akan membagikan kalian dongeng tentang semangka emas. Kalian akan menentukan unsur-unsur intrinsik dari dalam dongeng semangka emas. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Ya, Bu Guru. Ini Bu Guru. Baik, waktunya sudah selesai ya adik-adik. Ya. Sekarang Ibu akan panggil satu orang ke depan. Orang maju ke depan ya. Tolong bacakan tentang dongeng semangka emas. Pada zaman dahulu, di Sambas, Kalimantan Barat tinggallah seorang saudagar. Ia mempunyai 2 orang putra yang bernama Mujakir dan Dermawan. Mujakir sangat loba dan kikir. Sebaliknya, Dermawan adalah orang yang sangat peduli dan bersedekah kepada fakir miskin. Dermawan tidak rakus dengan harta dan uang. Ia juga merawat burung tersebut hingga burung tersebut dapat kembali terbang. Burung itu juga memberi biji kepada Mujakir. Ketika sudah dipanen, Mujakir membela semangka yang jauh lebih besar dibanding semangka milik Dermawan. Bukan emas yang ia dapatkan, namun semburan lumpur hitam bercampur kotoran yang bau busuknya. Sekian dan terima kasih. Dari cerita tersebut, Adik Ripaldi bisa menjelaskan tema apa yang terkandung dalam cerita tersebut? Tema sosial. Kenapa bisa dikatakan tema sosial? Karena menceritakan 2 orang anak yang saling berinteraksi dengan masyarakat. Kemudian tokoh dan watak dari cerita tersebut? Yang satu namanya Dermawan. Wataknya peduli, dermawan, suka menolong, tidak sombong dan tidak rakus. Yang kedua Mujakir. Wataknya kikir, sombong, suka mengejek, tidak suka menolong, tidak peduli dan rakus harta. Kemudian alurnya apa? Alurnya maju. Kenapa dia dikatakan alur maju? Karena menceritakan dari awal sampai akhir. Ya. Latar? Tempat Sambas, Kalimantan Barat. Waktu siang hari. Suasana senang dan sedih. Amanat dari cerita? Bersikap baiklah kepada seseorang, karena pun kelak akan mendapatkan balasan yang baik pula. Dan sebaliknya, janganlah bersikap buruk kepada siapapun, karena balasan diterima juga akan balasan buruk. Baik, sangat bagus penjelasannya. Terima kasih Saudara Ripaldi. Berikan tepuk tangan. Kalian sudah mengerti kan penjelasan dari Saudara Ripaldi tadi? Ya, mengerti. Kalau sudah mengerti, Ibu akan tanyakan kembali. Apa tema yang terkandung dalam cerita tersebut? Saudara Obi. Tema sosial. Kemudian tokoh dan penokohan. Ada yang tahu?
menjakir. Kalau kata dermawan, peduli dong. Kemudian alurnya, latar dalam cerita, coba sebutkan latar tempatnya di mana? Di Samlas atau di Kalimantan Barat. Latar waktu, Siang hari. latar suasana, Senang. amanatnya, bersikaplah baik kepada siapapun, karena kelak akan Akan mendapatkan mendapatkan balasan yang baik pula. Dan sebaliknya, janganlah bersikap buruk Buruk. kepada siapapun, karena balasan yang diterima juga Akan berupa balasan buruk. Baik, adik-adik sudah mengerti kan? Ya. Dan tahap kelima, guru menutup mata pelajaran. Ya, terima kasih. Berakhirlah pertemuan kita pada hari ini. Semoga kita bisa berjumpa pada pertemuan berikutnya. Jaga kesehatan ya. Ya.